1 Yohanes 5. Sesiapa percaya bahwa Kristus penyelamat yang diutus oleh Allah, orang itu anak Allah. Sesiapa yang mengasihi seorang bapa, mengasihi anak bapa itu juga. Inilah caranya kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Kita mengasihi Allah dan kita mentaati perintahnya. Apabila kita mentaati perintah Allah, maka kita mengasihi Allah. Perintahnya pun tidak terlalu susah bagi kita, karena setiap anak Allah dapat mengalahkan dunia ini. Kita mengalahkan dunia ini dengan iman kita. Siapakah dapat mengalahkan dunia ini? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus anak Allah. Yesus Kristuslah yang datang ke dunia dengan air baptisannya dan dengan darah kematiannya. Ia datang bukan dengan air sahaja, tetapi dengan air dan darah. Roh Allah sendiri memberikan kesaksian bahwa hal itu benar, kerana Roh tidak pernah berdusta. Ada 3 saksi, Roh Allah, air dan darah, dan ketiga-tiganya memberikan kesaksian yang sama. Kita percaya kepada kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat lagi. Itulah kesaksian yang diberikan oleh Allah tentang anaknya. Oleh itu, sesiapa yang percaya kepada anak Allah mempunyai kesaksian itu di dalam hatinya. Tetapi, sesiapa yang tidak percaya kepada Allah menjadikan Allah pendusta, kerana orang itu tidak percaya kepada apa yang difirmankan Allah tentang anaknya. Inilah kesaksian itu. Allah sudah memberi kita hidup sejati dan kekal, dan hidup itu berasal daripada anaknya. Sesiapa yang mempunyai anak Allah, mempunyai hidup itu. Dan sesiapa yang tidak mempunyai anak Allah, tidak mempunyai hidup itu. Aku menulis surat ini kepada kamu yang percaya kepada anak Allah, supaya kamu tahu bahwa kamu sudah mempunyai hidup sejati dan kekal. Kita berani menghadap Allah, karena kita yakin bahwa Dia mengabulkan doa kita jika kita memohon apa sahaja yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tahu bahwa Dia mendengarkan kita bila-bila masa kita memohon kepada-Nya. Oleh itu, kita pun tahu bahwa Dia memberi kita apa yang kita minta daripada-Nya. Jika kamu melihat seorang saudara seiman melakukan dosa yang tidak mengakibatkan orang itu kehilangan hidup sejati dan kekal, hendaklah kamu berdoa kepada Allah supaya memberi dia hidup itu. Hal ini berkenaan dengan orang yang dosa. Mereka tidak mengakibatkan mereka kehilangan hidup itu. Tetapi ada dosa yang mengakibatkan orang kehilangan hidup itu. Aku tidak berkata bahwa kamu harus berdoa kepada Allah tentang hal itu. Semua perbuatan salah itu dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mengakibatkan orang kehilangan hidup sejati dan kekal. Kita tahu bahwa tidak seorang pun daripada anak-anak Allah terus-menerus berbuat dosa, kerana anak Allah melindunginya dan iblis tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Kita tahu bahwa kita milik Allah, meskipun seluruh dunia ini di bawah kuasa iblis. Kita tahu bahwa anak Allah sudah datang dan sudah memberi kita pengertian supaya kita mengenal Allah yang benar. Kita hidup bersatu dengan Allah yang benar, karena kita hidup bersatu dengan anaknya Yesus Kristus. Inilah Allah yang benar, dan inilah hidup sejati dan kekal. Anak-anakku, jauhkanlah diri kamu daripada berhala.